saudara untuk kita berdoa sebelum mulai ibadah ini. Bapak, kami sangat mengucap syukur sebab Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Kami ada saat ini semua karena kasih Tuhan. So thank you Lord Jesus. Kami akan memulai ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh baik.
sungguh baik, Yesus. Namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sekali lagi panggil namanya Yesus. Cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memuji, ku selalu puji. Benar Tuhan, kami mau menyembah Engkau, sebab Engkau yang layak Tuhan. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kami sembah Kau, Yesus.
Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar, kasih setia-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru bagi kami setiap hari. Dan saat ini kami ada untuk kami beribadah dan kami mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami lewat firman-Mu. Biar firman itu meneguhkan kami, menguatkan kami, memberkati kami, dan melengkapi kami supaya kami hidup sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa minta Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, supaya kami juga bisa menangkap maksud-maksud kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, supaya kami bisa memahami rahasia-rahasia kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dan Tuhan urapi kami semua. Kami sekali lagi berdoa, kami buka hati kami dan kami juga mau meresponi firman Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, sekali lagi apa kabar? Saya berharap kita berada dalam keadaan yang baik-baik dalam perlindungan Tuhan. Baik, saya langsung mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai ayat 34. Matius pasal 6 ayat 31 sampai ayat 34. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Dan apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita tahu bahwa pesan yang penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus selama dia hidup di muka bumi adalah tentang kerajaan Allah. Berita tentang kerajaan Allah. Dan pesan pertama di dalam khotbah Yesus yang dia sampaikan adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Pertobatan ini adalah satu hal yang penting, sebab tanpa pertobatan orang tidak akan mengalami kerajaan Allah. Tanpa pertobatan orang akan jauh dari apa yang disebut kerajaan Allah atau pemerintahan Allah dalam hidup seseorang. Artinya saudara, ketika seorang mau mengalami perubahan pikiran, maka dia akan mengalami kerajaan Allah. Sebab pertobatan itu atau kata bertobat, metanoia, artinya perubahan pikiran, perubahan cara berpikir, perubahan cara pandang, perubahan paradigma. Nah, ketika kita mengalami perubahan pikiran ini, ya seperti yang Tuhan inginkan, maka kita akan mengalami yang namanya kerajaan Allah. Dan saya percaya kita semua rindu mengalami kerajaan Allah, sebab Yesus datang ke muka bumi untuk menyatakan kerajaan Allah, dan semua kita bisa mengalami kerajaan Allah tersebut. Nah, perubahan pikiran seperti apakah yang Tuhan inginkan? Yaitu perubahan cara berpikir dari cara berpikir duniawi kepada cara berpikir surgawi atau cara berpikir kerajaan Allah. Ketika seorang mengenakan cara berpikir kerajaan Allah, maka dia akan mengalami namanya kerajaan Allah. Jadi kalau selama Anda datang ke gereja, Anda baca Alkitab, Anda berdoa, tetapi cara berpikir kita ini belum berubah, masih duniawi, berarti kita tidak pernah mengalami yang namanya kerajaan Allah. Sebab itu ketika seorang mengenakan cara berpikir kerajaan Allah, maka segala sesuatu yang dipandangnya, yang dilihatnya, yang dipantau atau yang dialaminya akan dia pertimbangkan, akan dia nilai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah, dengan nilai-nilai dalam kerajaan Allah. Jadi saudara, kacamata orang yang telah mengalami pertobatan, telah mengalami pembaruan pikiran adalah segala sesuatu dilihat dari cara pandang kerajaan Allah. Sebab itu saudara, mari kita harus terus mengalami pembaruan pikiran, sebab pikiran kita ini masih duniawi. Kita harus terus mengalami perubahan pikiran dari hari lepas hari, sehingga pada akhirnya kita mengenakan cara berpikir kerajaan Allah. Contoh sederhana, di mana kita mengenakan cara berpikir kerajaan Allah ini. Misalnya, kalau ada seorang yang mau menikah, maka dia harus mempertimbangkan calon suami atau istri
yang masih jadi pacarnya ini dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai kerajaan Allah. Apakah dia takut Tuhan? Apakah dia orang yang mengasihi Tuhan? Bagaimana dengan karakternya? Apakah dia orang bertanggung jawab? Apakah dia orang yang setia? Ini perlu dipertanyakan. Sebab ketika seseorang mau menikah, dia harus mempertimbangkan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Dan juga dalam segala hal yang lain yang perlu kita sikapi dalam kehidupan kita. Ketika kita dalam bekerja, maka kacamata yang kita pakai dalam menilai pekerjaan, dalam menilai segala sesuatu adalah kacamata kerajaan Allah. Walaupun memang pada umumnya orang-orang memandang hidup ini seringkali, termasuk kita juga, masih dengan cara pandang dunia. Salah satu perubahan cara berpikir yang Tuhan inginkan kita alami dalam hidup kita adalah tentang fokus hidup kita. Fokus hidup kita apa? Ya, kalau kita mengalami perubahan cara berpikir, maka saudara, cara pandang kita berubah dan fokus hidup kita pun berubah. Nah, tentang ayat tadi yang barusan kita baca, dikatakan bahwa semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapakmu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata cari di sini itu menunjukkan sesuatu yang dikejar orang di dalam hidupnya. Dan saudara, kalau kita mau melihat apa fokus hidup seseorang, maka kita bisa lihat apa yang dia kejar dalam hidupnya, apa yang dia cari dalam hidupnya. Maka kita akan bisa tahu fokus hidupnya kemana. Pada umumnya saudara, manusia di bumi ini mengejar sesuatu atau hal-hal yang bersifat duniawi. Ya, kalau kita tanyakan kepada kita apa yang kita kejar hari ini, apa yang orang kejar dalam dunia hari-hari ini, maka kita bisa jawab bahwa hari-hari ini pada umumnya orang mengejar ya kekayaan, orang mengejar popularitas atau nama, orang mengejar posisi, kedudukan, orang mengejar jabatan, gelar, pangkat, orang mengejar kepuasan seksual, orang mengejar kepuasan dari makan dan minum, orang mengejar kepuasan dari barang-barang yang dimilikinya, orang mengejar kepuasan juga dari citra diri dan penampilan secara jasmani. Hari-hari ini saudara, kalau kita lihat pada umumnya orang yang dia kejar adalah hal tersebut. Hari-hari ini orang lebih khawatir dengan penampilan jasmaninya daripada penampilan rohaninya. Makanya saudara, yang menjadi perhatian hari-hari ini, menjadi fokus hidup orang hari-hari ini adalah perawatan tubuhnya. Bagaimana dia merawat wajah, bagaimana dia merawat tubuh dengan baik, bagaimana orang fokus bangun hidupnya dengan makan, minum, dengan barang-barang yang dikenakan. Dan untuk mencapai kepuasan itu, orang berani membayar harga mahal untuk hal tersebut. Ya, tentu saja kalau kita hidup dengan cara demikian, mengejar hal-hal yang duniawi tadi, berarti fokus hidup kita adalah fokus hidup yang salah. Dan saudara, tentu saja Tuhan tidak mau kita hidup dengan fokus hidup yang salah. Karena itu saudara, kita perlu tahu ketika kita jadi orang percaya, kita hidup dalam kerajaan Allah, fokus hidup kita pun harus berubah. Nah, sekarang kita lihat apakah kita ini sekarang memiliki fokus hidup yang benar atau salah. Dilihat dari manakah? Bagaimanakah kita bisa tahu bahwa sekarang ini saya punya fokus hidup benar atau salah? Nah, kalau kita baca Alkitab saudara, dari bacaan-bacaan yang tadi kita baca, saudara, Matius pasal 6 kalau kita lihat dari ayat 19 sampai ayat 34 ini boleh dikatakan merupakan satu kesatuan. Ya, karena itu saudara, ketika kita mau mengetahui fokus hidup kita itu seperti apa, benar atau salah, harus dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, perlu ditanyakan, apakah harta yang paling berharga dan yang paling bernilai bagi kita? Itu mesti kita bisa jawab. Kalau saudara bisa menjawab apakah harta atau kekayaan yang paling berharga bagi saudara, itu saudara bisa tahu bagaimana saudara punya fokus hidup. Nah, di dalam Matius 6 ayat 19 sampai ayat 21 berkata demikian, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya.
Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, jadi kalau kita boleh bertanya di sini, apakah harta yang paling bernilai bagi kita, yang paling berharga bagi kita? Apakah harta di bumi atau harta di sorga? Apakah harta jasmani atau harta rohani? Ini penting, saudara. Sebab kalau orang masih memberi penilaian tinggi, yang paling berharga bagi dia adalah harta jasmani atau harta duniawi, berarti fokus hidupnya salah. Makanya saudara, di sini Yesus mengatakan bahwa jangan mengumpulkan harta di dunia ini. Jadi saudara, ketika orang mau hidup dalam kerajaan Allah, mau mengenakan cara hidup kerajaan Allah, maka fokus hidupnya bukan lagi berbicara tentang harta jasmani atau harta duniawi, tetapi harta surgawi atau harta rohani. Hal ini bukan berarti besok kita semua berhenti bekerja, kita tidak perlu buka usaha, kita tidak perlu pergi kerja. Ya, itu bukan berarti demikian. Tetapi sesungguhnya ketika kita mengejar harta duniawi ini dan melupakan harta surgawi, maka itu akan, saudara, satu hari kita akan meninggal dan kita akan menemukan diri kita miskin di hadapan Allah. Ketika kita mati nanti, ketika kita menghadap Tuhan, kalau selama hidup fokus hidup kita hanya mengejar harta duniawi, maka ketika kita mati, saudara, kita jadi orang yang miskin. Karena itu Yesus bilang kumpulkan harta yang di sorga. Nah, harta jasmani itu adalah harta dalam bentuk uang, barang-barang. Ya, kayak tadi saya katakan, kekayaan, jabatan, kepuasan duniawi, itulah harta-harta duniawi. Ya, kalau saudara fokus hanya seumur hidup, waktu, segala yang kau punya, yang kita punya hanya untuk mengejar uang, mengejar barang-barang, maka saudara, kita sedang menjalani fokus hidup yang salah. Nah, makanya saudara, kita harus mengerti harta surgawi. Harta surgawi atau harta rohani adalah semua yang berurusan dengan Tuhan, semua hal yang berkaitan dengan Tuhan. Nah, apakah yang merupakan kekayaan atau harta rohani atau harta surgawi tersebut? Yang pertama saudara, karakter ilahi, karakter seperti Kristus. Itulah kekayaan rohani saudara, itulah kekayaan surgawi. Makanya saudara, ya kita perlu memiliki karakter seperti Kristus. Di antaranya adalah kesetiaan, kejujuran, kemurahan, kebaikan, kasih, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesabaran, kemurnian, ketaatan. Inilah harta surgawi. Saudara, harta yang kita miliki yang tidak mungkin itu akan binasa, akan hancur karena situasi dunia ini yang mengalami perubahan demi perubahan. Kalau saudara punya harta ini ya 1 miliar saat ini, 10-20 tahun demikian nilainya tidak akan sama karena mengalami namanya inflasi. Selain itu saudara, harta surgawi juga atau harta rohani itu adalah pengenalan akan Allah. Saudara, apakah kita menghargai pengenalan akan Allah itu melebihi hal apapun? Sama seperti Rasul Paulus, dia katakan bahwa dia ya menganggap segala sesuatunya rugi karena pengenalan akan Kristus lebih mulia, lebih berharga daripada semua hal yang lain. Pengenalan akan Allah. Kemudian iman saudara. Segala sesuatu yang berurusan dengan hal rohani, dengan iman kita untuk pertumbuhan rohani kita, itu harus kita perhatikan. Itulah harta surgawi. Selain itu saudara, harta surgawi itu adalah hal-hal yang berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Bagaimana hidup kita memuliakan Allah. Juga harta surgawi itu berbicara tentang kesucian dan kekudusan hidup. Harta surgawi juga adalah kebenaran firman Tuhan. Makanya ketika saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini, sebenarnya saudara sedang ketika engkau menangkap dan menerima kebenaran firman Tuhan ini, maka saudara engkau sedang menerima harta surgawi. Dan ketika engkau renungkan atau simpan dalam hati dan pikiranmu, maka itu akan menjadi harta surgawi yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Selain itu harta surgawi juga adalah persekutuan dengan Allah. Saudara, lewat doa, lewat pujian penyembahan, lewat perenungan firman Tuhan, ini adalah harta surgawi dan ini tidak bisa diambil dari siapapun. Persekutuan juga dengan saudara-saudara seiman dalam ibadah. Ya memang sementara ini kita belum bisa ibadah ketemu secara langsung, atau bisa juga tapi kita beribadah tidak kayak dulu lagi. Kita harus mempraktikkan standar new normal ya.
Selain itu saudara, harta surgawi juga itu ada ketika kita melayani Tuhan. Ketika saudara melayani Tuhan, terlibat dalam pelayanan, saudara mengasihi orang, saudara ambil bagian dalam pelayanan di gereja, itu juga merupakan harta surgawi. Saudara memenangkan jiwa-jiwa, saudara membina jiwa-jiwa, saudara mendoakan jiwa-jiwa, saudara bergumul untuk jiwa-jiwa, itu adalah harta surgawi bagi kita. Karena itu saudara, pelayanan itu bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang kita lakukan di gereja. Pelayanan juga ada di rumah saudara. Ketika saudara lakukan sesuatu untuk memuliakan Allah, untuk demi kemuliaan nama Tuhan, maka saudara, kita sedang melayani Tuhan ketika engkau melakukan hal seperti itu. Sementara itu saudara, kita mengumpulkan harta di surga dengan cara kita menolong orang. Ini mengasihi sesama. Saudara, ada orang susah kau bantu. Dimulai dari rumahmu. Tolonglah saudara-saudaramu. Tolonglah orang tuamu. Tolonglah orang-orang yang ada di sekitar lingkunganmu yang kau bisa tolong. Tolong mereka. Ya, oke. Itu yang pertama saudara. Harta mana yang paling berharga bagi kita? Kalau saudara masih menilai bahwa uang dan barang-barang fana ini paling berharga, maka saudara fokus hidup salah. Tetapi ketika kita menaruh bahwa harta surgawi itu lebih bernilai, maka fokus hidup kita adalah hal yang benar. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita mengetahui bahwa fokus hidup kita benar atau salah, kita perlu bertanya, kepada siapa kita mengabdikan hidup kita? Kepada apa atau kepada siapa? Di dalam Matius 6 ayat 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, hal ini penting saudara. Kepada siapakah kita mengabdi? Apakah kepada Tuhan atau kepada Mamon? Kepada siapakah kita mendedikasikan hidup kita? Kepada Allah atau kepada Mamon? Mamon ini berbicara tentang uang atau kekayaan. Kita melayani siapa? Siapa yang kita jadikan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita, atau kita menjadikan uang atau kekayaan duniawi ini sebagai Tuhan dalam hidup kita? Dan itu bisa terlihat dari kehidupan kita sehari-hari. Makanya saudara, ada orang kalau datang ke suatu tempat, satu acara, karena ada uang di sana, saudara, dia akan cepat sekali datang karena ada uang di sana. Tetapi kalau berbicara tentang hal-hal rohani, ayo kita datang, kita berdoa, kita cari Tuhan. Ayo mari kita ikut pengajaran firman Tuhan, pendalaman Alkitab, ikut seminar-seminar rohani. Orang kurang suka saudara. Kenapa? Karena dia punya cara berpikir yang berbeda. Dia hanya mencari apa yang berkaitan dengan mendatangkan keuntungan keuangan dalam hidupnya. Bukan berarti uang tidak penting. Uang penting bagi hidup kita. Tetapi saudara, kalau kita hanya menaruh uang sebagai hal yang paling penting dalam hidup kita, maka sesungguhnya kita mengabdikan diri kita kepada Mamon. Kita tidak sedang menyembah Allah, tapi kita sedang menyembah Mamon. Bahkan saudara, ada orang yang datang ke gereja, ya sesungguhnya orang-orang datang ke gereja dengan berbagai macam motivasi. Ada yang datang supaya masalahnya diselesaikan, supaya dia dapat keuntungan dalam usahanya dan ya segala sesuatu seperti itu. Ini adalah hal-hal yang kalau kita biarkan, maka ini akan menyesatkan kita. Maka sesungguhnya saudara, ada banyak orang ke gereja tapi yang dia sembah bukan Tuhan, tapi dia sembah adalah Mamon, karena dia datang untuk cari supaya dia diberkati secara jasmani. Bukan berarti hal ini salah, tetapi kalau hal ini dibiarkan terus-menerus, maka saudara, kita hanya memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita. Padahal Dia adalah Tuhan, kita adalah hamba. Kita mengabdikan diri untuk melayani Dia. Apa yang Tuhan mau, itulah yang kita lakukan. Tetapi pada kenyataannya, orang lebih mengabdikan diri kepada Mamon. Hal yang ketiga, dalam menilai kita ini sedang mengabdikan diri kepada siapa? Apakah fokus hidup kita ini benar atau salah? Itu dari apa yang paling membuat kita khawatir. Apa yang membuat kita khawatir? Dari kekhawatiran itulah kita bisa menilai bahwa fokus hidup kita kemana. Di dalam Matius 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-32 berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu dan apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit dan yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbungnya, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Sini saudara, di sini menyatakan tentang hal kekhawatiran. Nah, saudara kalau mau lihat fokus hidup kita itu kemana, ya, apa yang paling kita khawatirkan? Itu yang mesti jadi pertanyaan. Nah, di sini kita harus melihat apakah kita khawatir akan hal-hal jasmani atau khawatir akan hal-hal rohani. Ini penting. Saudara, kekhawatiran adalah akan hal-hal jasmani adalah kekhawatiran tentang apa yang kita akan makan, apa yang akan kita pakai, apa yang akan kita minum. Ya. Nah, saudara, kalau kita baca ayat-ayat ini, maka saudara, Tuhan juga sedang berkata dengan tegas kepada orang-orang yang mendengar dia saat itu bahwa sebenarnya kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Kalau orang khawatir akan hidupnya, berarti dia tidak akan apa yang akan dia pakai, akan apa yang dia akan makan atau minum. Ini saudara, dia tidak bisa membedakan bahwa ada hal yang lebih penting daripada sekedar makan, minum, dan pakai. Makanya dikatakan hidup itu lebih penting. Ternyata ada satu hal yang lebih penting daripada hal-hal itu, kehidupan. Dan ini hal-hal yang ini adalah hal-hal tentang hal-hal rohani. Nah, jadi saudara, kalau kita hanya khawatir tentang hal-hal jasmani, ini adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa fokus hidup kita adalah fokus hidup yang salah. Kekhawatiran akan hal-hal, ya, hal-hal hal-hal jasmani, hal-hal duniawi, kebutuhan-kebutuhan jasmani, maka itu memposisikan posisi kita lebih rendah daripada hewan dan tumbuhan. Makanya di situ katakan, kenapa kamu mesti khawatir? Tuhan katakan, lihat burung di udara, lihat bunga di padang. Saudara, mereka tidak pernah khawatir. Burung tidak pernah khawatir dia mau makan apa, tumbuhan di padang tidak pernah khawatir dia mau pakai apa. Karena kenapa? Allah yang memelihara burung dan bunga di padang. Jadi saudara, di sini Tuhan sedang menunjukkan kalau seorang khawatir, berarti posisi dia lebih rendah daripada hewan maupun tumbuhan, lebih rendah daripada burung ataupun tumbuhan ataupun bunga, saudara. Makanya saudara, kekhawatiran itu membuat kita lebih rendah daripada hewan maupun tumbuhan. Nah, sebab saudara, hewan dan tumbuhan itu bukan makhluk kekal. Hewan dan tumbuhan tidak punya roh, tetapi manusia punya roh. Manusia karena punya roh yang dihembuskan Allah ke dalam diri manusia, maka manusia mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada hewan maupun tumbuhan. Dan di sini juga karena manusia memiliki roh, ini berarti bahwa manusia adalah makhluk kekal. Sebab roh itu tidak bisa binasa, tetapi saudara, tubuh itu bisa binasa. Sebab itu saudara, kalau kita hanya khawatir tentang hal-hal jasmani, kebutuhan jasmani, posisi kita lebih rendah daripada burung dan bunga. Tetapi saudara, bukan berarti saudara kita tidak bekerja. Sebab dikatakan tadi, burung di udara Tuhan pelihara. Burung di udara artinya burung yang sedang terbang, artinya dia sedang mencari makan, itu Tuhan pelihara. Saudara, bukan berarti kita di rumah malas-malas lalu tiba-tiba turun makanan, ya, tiba-tiba orang datang kirim makanan. Tidak demikian. Bisa saja terjadi hal demikian dalam situasi-situasi tertentu.
bukan situasi-situasi dalam segala keadaan. Seperti misalnya Elia ya di tepi sungai Kerit dikirim burung gagak. Itu hanya sekali dan dalam beberapa waktu dalam hidup Elia. Selanjutnya tidak pernah ada demikian. Makanya orang selalu mengharapkan bahwa sepanjang hidupnya yang terjadi dalam hidupnya adalah seperti Elia yang dikirim daging dan roti. Tentu saja tidak demikian. Ya, kita harus bekerja, kita harus bertanggung jawab, mencari nafkah. Burung yang sedang terbang, dia sedang bekerja. Ya, dia sedang mencari makan. Karena itu saudara, kita pun harus bekerja. Nah, saya kembali lagi, karena manusia adalah makhluk yang kekal, makanya saudara, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk tidak khawatir akan hal-hal jasmani, tetapi sesungguhnya yang kita mesti khawatir adalah tentang hal-hal rohani. Nah, saudara, sekali lagi, Tuhan itu Bapa yang memelihara hidup kita. Jika hewan dan tumbuhan saja Tuhan pelihara, apalagi kita. Karena itu saudara, kita mesti menyadari bahwa diri kita adalah pribadi yang berharga di hadapan Allah. Dan saudara, kita perlu tahu bahwa kekhawatiran itu tidak menambah apa-apa dalam hidup kita. Dikatakan bahwa apakah kalau seorang khawatir dia menambah hasta saja dalam hidupnya? Tidak ada. Kekhawatiran itu tidak menambah apa-apa dalam hidup kita. Artinya kekhawatiran itu tidak ada manfaatnya. Kekhawatiran itu sama sekali tidak berguna. Tetapi justru kekhawatiran itu membahayakan bagi kita. Kekhawatiran itu berbahaya bagi kita. Sebab kekhawatiran menyebabkan orang stres. Dan dengan stres itu orang mengalami sakit dalam jiwanya. Dan juga mengakibatkan sakit di dalam tubuhnya. Bahkan bisa mengalami banyak penyakit yang merusak kesehatannya. Karena itu saudara, khawatir itu tidak menambah apa-apa. Khawatir itu hanya menambah penyakit. Sebab itu Tuhan bilang jangan kamu khawatir. Nah, selanjutnya saudara, orang yang khawatir adalah orang yang meragukan pemeliharaan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, ya tadi katakan, Tuhan menegur mereka, kalau burung di udara saja Tuhan pelihara, kamu lebih berharga daripada burung itu. Hai orang yang kurang percaya. Jadi kalau orang yang kurang percaya berarti dia meragukan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu, apapun kondisi kita saat ini, jangan pernah meragukan pemeliharaan Tuhan. Karena kita ini anak Allah, kita berharga di hadapan Allah. Kita tidak perlu khawatir akan kebutuhan-kebutuhan jasmani ini. Tuhan pasti akan memberkati kita, pasti akan memelihara kita. Yang penting kita mesti hidup takut Tuhan dan kita melakukan tanggung jawab kita, bekerja keras, rajin, kita harus kreatif dan segala macam hal yang berurusan dengan melakukan tanggung jawab kita. Saudara, jadi sekali lagi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Nah, sekali lagi orang khawatir adalah orang meragukan pemeliharaan Tuhan. Dan dikatakan kalau orang itu khawatir, ya orang khawatir itu hanya mengejar hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani mereka, berarti mereka sesungguhnya tidak mengenal Allah. Sebab dikatakan di situ bahwa semuanya itu dicari, dikejar oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang tidak mengenal Allah, fokus hidupnya hanya mengejar kebutuhan-kebutuhan jasmani. Yang paling sedih hari-hari ini, orang Kristen fokus hidupnya adalah seperti orang-orang tidak mengenal Allah. Mereka khawatir dan hanya mengejar hal-hal yang jasmani. Sekali lagi, bukan berarti kita tidak bekerja. Tapi saudara, di sini Yesus sedang membawa satu perubahan ya, yang harus kita alami dalam perubahan fokus hidup kita. Bahwa fokus hidup kita haruslah kepada hal-hal yang rohani. Sebab itu orang yang khawatir adalah orang yang tidak mengenal Allah. Bahwa Bapa itu pemelihara. Bapa itu menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Orang yang khawatir sesungguhnya menghina Tuhan. Dia menghina bahwa Tuhan tidak sanggup menolong dia. Tuhan tidak sanggup mencukupkan segala kebutuhannya. Karena itu saudara, sekali lagi, pemeliharaan Tuhan tidak boleh menyia-nyiakan tanggung jawab kita untuk bekerja cari nafkah. Nah, selanjutnya saudara, dalam hal ini yang sedang Yesus ajarkan, artinya gini, kekhawatiran hidup ini akan hal-hal jasmani tidak boleh membuat kita membuat perhatian kita beralih dari hal-hal yang utama. Apakah hal yang utama? Hal-hal yang rohani, hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan Allah. Ini banyak kali orang cari uang lupa baca Alkitab. Banyak orang
kejar harta, kejar segala macam. Lupa baca Alkitab, lupa berdoa, lupa ibadah. Bagaimana bisa begitu, saudara? Inilah yang Tuhan takutkan. Inilah yang Tuhan ingatkan buat kita, bahwa seringkali kita khawatir tentang hal-hal jasmani. Sehingga saudara, kekhawatiran itu menghabiskan atau menyedot segala perhatian kita, sehingga kita fokus hanya untuk itu. Sehingga kita lupa Tuhan. Dan kita hanya cari Tuhan ketika kita membutuhkan hal tersebut. Hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani. Jadi Bapak Ibu, orang yang khawatir tentang hal-hal duniawi atau hal-hal jasmani membuktikan bahwa sebenarnya yang dia sembah itu bukan Allah. Yang dia sembah adalah Mamon. Jadi saudara, kalau kita terlalu khawatir akan hal itu, kita meragukan pemeliharaan Tuhan. Dan sesungguhnya itu akan menarik orang bekerja keras, dia hanya fokus untuk hal-hal yang duniawi itu. Dan sesungguhnya dengan demikian, orang tersebut sedang menyembah Mamon. Dia mengabdikan dirinya kepada Mamon, bukan kepada Allah. Seharusnya yang kita khawatirkan bukanlah hal-hal jasmani, tetapi hal-hal yang rohani. Sebab kekhawatiran akan hal-hal yang jasmani itu kekhawatiran yang salah, kekhawatiran yang tidak kudus. Sedangkan kekhawatiran akan hal-hal yang rohani itu adalah kekhawatiran yang benar, kekhawatiran yang kudus, yang harus kita persoalkan, yang harus kita perkarakan setiap hari. Seharusnya kita tidak boleh khawatir tentang apa yang akan kita makan, minum, dan pakai. Tetapi yang perlu kita harus khawatir adalah bagaimana hidup kita di hadapan Allah. Inilah yang harus kita lebih khawatir daripada hal yang lain. Seharusnya kita khawatir tentang hidup kita. Apakah hidup kita semakin kudus di hadapan Tuhan? Apakah hidup kita semakin berkenan ke hadapan Allah? Inilah yang harus kita cemas tentang hidup kita. Kita harus cemaskin, apakah hari ini hidup saya berkenan kepada Tuhan? Apakah hari ini saya membuat Tuhan tersenyum? Bapak Ibu, beberapa waktu lalu saya melihat satu tontonan di YouTube kalau tidak salah, tentang orang-orang yang mendapat golden ticket pada acara American Got Talent ya kalau tidak salah gitu ya. Yang ada salah satu jurinya yang agak judes ya, siapa namanya? Simon itu. Tapi hari itu saudara, ada menunjukkan ada orang-orang tuh yang mereka dengan penampilannya begitu luar biasa sehingga juri-juri tersebut mempunyai hak untuk menekan golden ticket tersebut. Dan saudara, ada orang-orang berpenampilan begitu bagus dan semua orang berdiri bertepuk tangan. Bahkan saudara, juri-juri itu pun berdiri bertepuk tangan. Dan akhirnya saudara, ada orang dari salah satu juri menekan golden ticket. Saudara, saya lihat itu saya menangis. Kenapa? Saya bukan menangis karena mereka bagus. Saya menangis karena gini, apakah saya mampu membuat Tuhan begitu? Apakah dengan hidup saya Tuhan berdiri dan Tuhan tekan golden ticket itu yang mesti kita persoalkan. Sama seperti Stefanus ketika dia membela Injil dan dia dilempari dengan batu. Saat itu dia melihat apa? Melihat Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Artinya Yesus memberi penghormatan kepada orang-orang yang mau hidup sama seperti dia hidup. Kenapa Yesus memberi penghormatan kepada Stefanus? Karena saudara, Yesus pun melakukan yang sama ketika dia dibunuh. Ya, doanya sama, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi Stefanus pun berdoa, Bapa jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Itu yang dimana Yesus memberi penghormatan. Makanya hari-hari ini saudara, yang kita kejar apa? Dihormati Allah atau dihormati manusia. Makanya saudara, mari kita harus memiliki kekhawatiran kudus. Apakah kita cemas dengan hidup kita yang belum berkenan di hadapan Allah? Seharusnya kita khawatir tentang hidup ini. Kita harus khawatir bagaimana kita bekerja cari uang. Cara saudara dapat uang itu harus diperkarakan, dipersoalkan. Kalau caramu salah yang tidak berkenan kepada Allah, itu yang mesti saudara khawatir. Kalau saudara kita hanya untuk mendapatkan uang, kita menghalalkan segala macam cara. Kita dengan
cara-cara yang tidak benar, korupsi, menipu orang, tidak jujur, kita menekan orang. Ini cara ini yang tidak berkenan di hadapan Allah. Inilah yang harus kita persoalkan. Inilah yang harus kita perkarakan. Inilah kekhawatiran kudus itu. Sementara itu saudara-saudara, waktu di rumah, kita mesti perkarakan. Apakah saya menjadi suami yang baik, yang berkenan kepada Allah? Apakah saya menjadi istri yang baik, berkenan kepada Allah? Apakah saya menjadi anak yang berkenan kepada Allah? Apakah saya menjadi orang tua yang berkenan kepada Allah? Ini yang mesti kita persoalkan di hadapan Allah. Ini yang mesti kita cemaskan. Apakah kita yang sudah melayani di gereja pun kita perkarakan, kita cemas. Apakah nilai pelayanan saya ini dihargai oleh Allah? Apakah ini yang saya lakukan, pelayanan ini, ya, mengambil pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan, di gereja ataupun dimanapun saudara terlibat di dalamnya. Apa saudara? Cemas bahwa yang saudara berikan itu adalah pemberian yang terbaik yang membuat Tuhan tersenyum. Apakah kita juga cemas dengan kebiasaan-kebiasaan berdosa kita, atau kita merasa nyaman saja? Anda apa-apa saya bikin dosa, nyaman, enggak apa-apa, nanti datang minta ampun, Tuhan ampuni lagi. Bukan demikian. Saudara harus cemas saudara dengan kebiasaan-kebiasaan dosa kita. Kalau saudara masih suka lihat pornografi, saudara masih suka berpikiran jorok, mata keranjang, berselingkuh, minum mabuk, suka pukul istri, suka menipu orang, suka menceritakan kejelekan orang, suka gosip, suka hoax, suka melakukan hal-hal yang tidak benar, itu yang mesti dicemaskan. Apa saudara cemas dengan hal tersebut? Enggak. Kalau saudara tidak cemas, tidak khawatir tentang hal itu, maka sesungguhnya kita tidak memiliki kekhawatiran yang benar, kekhawatiran yang kudus. Apakah kita cemas kalau kita mati nanti? Saudara khawatir, kalau saya mati nanti saya kemana? Saya ke surga atau ke neraka? Saudara khawatir enggak itu loh? Apa yang saudara pikir? Pastinya dari mana? Kepastian saudara itu dari mana? Karena itu Bapak Ibu, mari milikilah kekhawatiran yang kudus. Sebab kekhawatiran yang kudus itu akan membawa hidup kita memiliki fokus hidup yang benar, sehingga hidup kita hari lepas hari akan lebih baik daripada hari sebelumnya. Sebab itu mari, jangan khawatir tentang hal jasmani, tapi khawatirlah tentang hal-hal yang rohani. Luar biasa. Nah, hal yang terakhir, bagaimana menilai fokus hidup kita adalah hari-hari ini apa yang kita cari, apa yang kita kejar. Ya, dikatakan bahwa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mengejar hal-hal jasmani. Jika fokus kita hanya untuk hal-hal jasmani, berarti kita sesungguhnya tidak mengenal Allah dan tidak percaya kepada Allah. Banyak orang khawatir tentang apa yang dia pakai, karena khawatir orang nanti menilai apa. Saudara, penilaian kita yang harus kita khawatir adalah bukan apa kata orang terhadap diri kita, tentang apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan. Bukan berarti kita sembarang-sembarang, bukan berarti saudara berpakaian sembarang-sembarang, berpakaian lihat kayak orang-orang lusuh begitu. Bukan, kita berpakaian yang wajar, yang sopan, yang baik. Itu perlu. Tetapi saudara, fokus hidup kita bukan di situ. Kita pakai bukan karena dinilai orang, bukan. Kita pakai adalah supaya dinilai oleh Allah, supaya kita memuliakan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Inilah yang menjadi fokus hidup kita. Kerajaan Allah adalah berbicara tentang pemerintahan Allah dalam hidup kita, pengaturan Allah dalam hidup kita. Sehingga saudara, ketika kita fokus kepada kerajaan Allah, maka prinsip-prinsip hidup kita adalah tentang apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki, apa yang berkenan di hadapan Allah. Karena kita hidup dalam pengaturan Allah, pemerintahan Allah. Ya, kita mengizinkan hidup kita dikuasai, diatur oleh Tuhan. Makanya kita harus cari tahu apa yang Tuhan mau dari hidup kita, apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kita, apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Sebab itu saudara, mari bangun hidup kita ya dengan prinsip-prinsip yang hal-hal yang berkenan kepada Allah. Karena itu mari kejarlah hal-hal ya kerajaan Allah dan kebenarannya, hal-hal yang berkenan kepada Allah, hal-hal yang menyenangkan Allah yang harus kita kejar. Karena itu saudara, mari kita belajar mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, mulai dengan membangun persekutuan dengan Allah.
baca Alkitab, dengar khotbah-khotbah rohani yang baik, entah itu saudara nonton di YouTube atau dimanapun, dengar sesuatu yang membangun iman saudara, baca buku-buku rohani yang membangun iman dan rohani saudara. Tetapi sekali lagi, semuanya itu kita lakukan tidak boleh melepaskan tanggung jawab kita untuk bekerja, untuk rajin, untuk mencari nafkah. Kita harus tetap melakukan tanggung jawab kita. Jadi mari cari kerajaan Allah, cari pemerintahan Allah. Saudara belajar Alkitab sungguh-sungguh, saudara ya dengar khotbah-khotbah yang membangun iman saudara. Saudara cari apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Saudara cari apa rencana Tuhan dalam hidup saudara. Kita mesti cari apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, dan itu harus kita genapi dalam hidup kita. Dan saudara, di dalam ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya begini, kesusahan atau kesulitan itu selalu ada setiap hari. Untuk apa? Ya, untuk apa? Untuk menguji dan membuktikan apakah fokus hidup kita adalah kepada hal-hal yang jasmani atau hal-hal yang rohani. Ya, sekali lagi, kesulitan, kesusahan hidup yang selalu ada di dalam hidup kita untuk membuktikan apa yang menjadi fokus hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita memperhatikan bagaimana kehidupan kita saat ini, bagaimana fokus hidup kita saat ini. Apakah yang paling berharga bagi kita? Apakah hal-hal duniawi atau hal-hal rohani? Kita mengabdikan hidup kita kepada siapa? Apakah kepada Allah atau kepada Mamon? Apa yang paling kita khawatirkan? Hal-hal jasmani atau hal-hal rohani? Apa yang paling kita kejar dalam hidup ini? Hal-hal jasmani atau hal-hal rohani? Yang kita kejar itu kerajaan Allah atau apa? Sesibuk-sibuknya kita mencari uang, kita harus menyediakan waktu untuk membangun persekutuan dengan Allah. Sebab disitulah harta surgawi kita. Sehingga ketika kita bekerja, kita berkeluarga, kita melakukan apapun, kita membangunnya, kita melakukannya dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, apapun keadaan kita saat ini, entah kita susah, entah kita senang, entah kita miskin, entah kita kaya, entah kita sehat atau kita sakit saat ini, hal-hal tersebut tidaklah boleh mengalihkan perhatian kita untuk fokus hidup benar di hadapan Allah, untuk fokus hidup berkenan di hadapan Allah, untuk fokus hidup kita yaitu mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebab kerajaan Allah itu jauh lebih unggul, jauh lebih bernilai daripada semua harta duniawi ini. Sebab ketika kita mati saudara, mobil kita tinggalkan, deposito kita tinggalkan, uang kita tinggalkan, rumah kita tinggalkan, baju-baju yang saudara punya mewah-mewah, barang-barang bagus itu saudara kasih tinggal. Saudara kitanya kalau yang pria pakai jas, baju putih, pakai satu celana, sepatu satu, sudah selesai. Yang lain saudara kita tinggalkan. Lalu apa yang kita bawa? Kehidupan rohani kita, itulah yang kita bawa. Sebab itu mari saudara, dari apa yang kita belajar hari ini, marilah kita fokus kepada hal-hal yang rohani, bukan fokus kepada hal-hal yang duniawi, yang sifatnya sementara. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar. Terima kasih sebab Engkau kembali mengingatkan kami untuk kami hidup benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah fokus hidup kami bukanlah hanya tertuju kepada hal-hal yang duniawi yang sifatnya sementara, tapi kami melihat jauh lebih tinggi daripada hal-hal jasmani, bahwa ada perkara-perkara rohani yang sifatnya kekal, yang harus kami kejar, yang harus kami gapai selama kami hidup di muka bumi ini. Terima kasih untuk firman-Mu kami dengar. Biarlah kami semua mulai hari ini memiliki fokus hidup yang benar. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua jemaat-Mu dimanapun kami berada. Biar kami semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Biar kami semakin bertumbuh dalam iman kami, dalam hal-hal rohani kami. Dan saat ini pun kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati perjamuan kudus ini. Biar lewat perjamuan kudus ini kami memperoleh persekutuan dengan Tuhan. Dan kami hidup
semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saat ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Sebab itu mari saudara persiapkan roti dan anggur yang sudah kita siapkan di rumah, dan kita akan melakukan perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa. Saya ajak saudara kita semua bangkit berdiri, mengangkat roti yang sudah kita sediakan, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk korban-Mu, karyamu di kayu salib, di mana Engkau relakan tubuh-Mu tercabik-cabik supaya Engkau melakukan penebusan terhadap hidup kami, supaya Engkau dapat membeli kami, supaya kami yang sebelumnya adalah milik dosa, di bawah perbudakan dosa, kami dibebaskan supaya kami menjadi milik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ketika kami mengangkat tubuh ini, biarlah kami selalu mengingat akan korban-Mu di kayu salib, bahwa hidup kami ini berharga, kami telah ditebus, dan kami harus mengerti maksud penebusan Tuhan, yaitu supaya kami hidup berkenan kepada Allah. Kami ditebus bukan supaya kami hidup sesuka hati kami, tapi kami ditebus supaya kami hidup taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percaya kita semua bahwa roti yang di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kita. Kami bersungguh untuk darah-Mu yang Kau curahkan, sebab darah-Mu telah menebus dosa-dosa kami. Darah-Mu ini membuat kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ketika kami bersekutu dengan darah-Mu, biarlah kami juga memperoleh persekutuan dengan Tuhan, dan membuat kami semakin memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biar kami juga mengenakan cara hidup Tuhan Yesus selama Engkau hidup di muka bumi ini Tuhan. Biarlah kami menirunya dan kami mengenakan dalam hidup kami. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percaya kita semua bahwa anggur yang di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk korban-Mu, untuk penebusan-Mu bagi kami. Biarlah kami selalu menghargai korban Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu merenungkan makna pengorban-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah kami selalu juga merenungkan tujuan dan maksud pengorbanan-Mu bagi kami, supaya kami hidup menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini menyerahkan bangsa kami, bangsa Indonesia, dalam menghadapi pandemi COVID-19. Berkati Bapak Presiden, seluruh menteri, dan juga seluruh aparat pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Biarlah mereka bisa bekerja sama dengan baik, membangun koordinasi dengan sehati, dengan bersatu, bekerja sama untuk mengatasi kasus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Berkati juga para petugas medis, para dokter, para perawat, supaya Tuhan lindungi mereka dan berkati mereka dalam mereka melakukan tugas ini dengan benar. Lindungi mereka, berkati juga keluarga mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus pun berkati semua pasien-pasien
COVID-19. Biarlah Tuhan menolong mereka, Tuhan menyembuhkan mereka daripada virus ini. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang berusaha untuk menemukan vaksin dari virus ini. Biarlah Tuhan menolong mereka sehingga mereka bisa menemukan dan menggunakan vaksin ini untuk mengatasi pandemi virus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Biarlah Tuhan memberkati pemerintah kami dalam mengatasi COVID ini. Kami juga berdoa bagi penduduk yang ada di Jayapura supaya kami sadar untuk menjaga diri kami sendiri, untuk juga menjaga orang lain. Biar kami menjadi orang-orang yang taat melakukan apa yang telah ditetapkan pemerintah sebagai protokol kesehatan dalam menjalani kehidupan normal ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada. Berkati apapun yang kami kerjakan, Tuhan berhasil. Tuhan buat berhasil, dan biarlah Tuhan menolong kami, melindungi kami daripada segala virus-virus yang membahayakan hidup kami. Lindungi kami daripada segala serangan-serangan kuasa kegelapan. Lindungi kami juga daripada segala niat-niat jahat orang yang ingin mencelakakan hidup kami. Dan lindungilah kami daripada kebodohan kami, supaya kami tidak jatuh dalam dosa karena kelemahan-kelemahan yang kami miliki. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin kami, menuntun hidup kami dalam segala hal yang kami kerjakan. Biarlah kami tetap kuat di dalam Tuhan, kami bertumbuh dalam Tuhan, kami serius ikut Tuhan, dan kami dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian hormat hanya bagi Tuhan, dan kami akan menutup ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, dengan demikian berakhir pula ibadah kita saat ini, dan mulai minggu depan kita telah memulai ibadah new normal. Tapi memang ini ada pembatasan. Jadi secara teknis akan kami atur dan kami akan beritahukan, ya. Jadi ada orang yang ibadah di tempat ibadah di sini, dan juga ada orang yang ibadah di rumah, karena tidak bisa semua orang datang di sini. Kita menerapkan protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Puji Tuhan, Shalom, Tuhan Yesus berkati kita semua.